kiranya kasih dan anugerah pendamaian dari Allah Bapa kita, Sang Maha Kasih dan Penyayang, senantiasa ada dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah ini. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Yang terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-19. Siapakah yang tak mengenal kalimat ini? Kita sering mendengarnya setiap kali sejumput abu diterahkan ke dahi kita. Abu dan debu merupakan tanda-tanda penyesalan, tanda tenaga hayat yang terbakar habis, tanda hayat telah patah arang atau burnout, tanda kerapuhan manusia dan tanda kefanaan hidupnya. Kenyataan ini acap kali membuat ngeri di hati. Batas-batas muncul dalam kehidupan pribadi dan semakin tinggi pagar-pagar pembatas dalam kehidupan bermasyarakat. Semuanya menahan langkah-langkah kecil kita. Apalagi di tahun corona seperti sekarang ini. Kita semua, tanpa terkecuali, harus melalui jalan yang penuh dengan debu. Seakan debu yang melekat di kata-kata tadi semakin nyata terlihat. Gaungnya seakan terdengar kembali di telinga kita. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Namun, kata-kata tadi datang dari kisah penciptaan. Bukankah Allah telah menciptakan manusia dari debu? Bukankah Allah telah menghembuskan nafas hayat ke dalam lubang hidung kita ketika tangannya membentuk kita dari debu? Tidakkah Allah sendiri yang juga akan membentuk kita saat ini? Ya Allah, hanya debulah aku di hadapan-Mu. Kami penuhi panggilan-Mu kepadamu. Kami arahkan hati dan langkah kami. Marilah kita senandungkan nyanyian, hanya debulah aku. Sa
Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Maha Rahim, Engkau tidak menginginkan kematian seorang pendosa sekalipun. Namun Engkau merindukan pertobatannya. Kami sadar, kami ini hanyalah debu dan abu belaka di hadapan-Mu. Dan kami sadar, kami akan kembali menjadi debu. Bantulah kami selama 40 hari masa Prapaskah ini, agar kami dapat merenungkan anugerah pengampunan atas dosa dan kesalahan kami, serta mengisi tatanan kehidupan baru dengan semakin mendekatkan diri kami kepada Putra-Mu yang telah mengalami sengsara, kematian, serta kebangkitan dari maut. Demi Kristus Putra-Mu kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita memulai periode 40 hari masa Prapaskah. 40 hari masa persiapan menyambut Paskah, kebangkitan Kristus. Untuk apa kira-kira 40 hari masa refleksi diri, koreksi, dan pertobatan diri ini? Tidak lain karena kita ingin kembali ke akar-akar hidup kita, kembali kepada Tuhan, kembali mengenal akan potensi diri, dan kembali sadar akan panggilan diri untuk mengasihi sesama kita, manusia.
segala cara kita lakukan untuk mencoba menjadi Tuhan-Tuhan kecil, menentukan sendiri apa yang benar dan apa yang salah. Namun kita juga tidak sadar telah menjadikan diri kita sebagai pusat dari dunia di sekeliling kita. Kita lupa bahwa kita sedang mengorbankan diri sendiri, Tuhan, dan orang lain. Namun sekarang, inilah waktu yang tepat bagi kita untuk kembali kepada Tuhan dalam pertobatan batin dan kembali kepada sesama kita manusia dalam persaudaraan yang tulus. Hari ini, walau tanpa penorehan abu di dahi, marilah kita ungkapkan kembali kerinduan hati kita yang terdalam untuk berubah dan lebih sungguh-sungguh meneladani Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita mendengarkan firman-Nya. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?"
Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Ibu Pendeta Nani Minarni dipersilahkan. Saudara-saudara segenap warga UKDW yang terkasih, marilah kita berdoa agar dalam masa Prapaskah ini kita dapat dimampukan untuk kembali kepada Allah dan sesama. Ya Allah, ya Bapa kami, Engkau mengetahui bahwa seringkali kami mencoba berjalan di jalan-jalan setapak keegoisan kami. Ajarlah kami agar tidak hanya membaktikan hidup dan mati bagi diri kami sendiri, atau malah menutup hati kami bagi orang lain. Ajarlah kami untuk melihat
diri kami dan kehidupan kami sebagai anugerah dari-Mu. Ajarlah kami untuk tanggap akan firman dan kehidupan-Mu, dan ajarlah kami untuk semakin bertumbuh seturut dengan mentalitas dan tindak tanduk Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasihi, tanpa terasa kita sudah masuk di masa-masa Prapaskah dan kita akan mengawalinya dengan Rabu Abu. Bersama-sama kita akan merenungkan apa yang tadi sudah kita dengar dari bacaan kita, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Bagaimana kita menghayati dan merenungkan hidup manusia itu bagai debu. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua menyadari dan tahu, bahkan hampir setiap hari selalu mengikuti informasi yang berkembang, terutama setelah peristiwa yang menimpa hampir seluruh dunia ini karena virus COVID-19. Yakni virus ini kemudian dianggap sebagai jalaran banyaknya kematian terjadi dan kematian yang dialami dengan cepat. Yang mau saya ajak kita memperhatikan bagian ini adalah bahwa peristiwa kematian itu menunjukkan kerentanan, tetapi juga sekaligus kerapuhan manusia. Kalau kita melihat data yang terus diupdate di Indonesia, terutama orang yang terkonfirmasi sampai dengan hari ini 1.223.959 yang terinfeksi. Dan yang mati sudah mencapai 33.596 orang. Yang lain masih dalam penyembuhan dan sekian juta orang dinyatakan sembuh. Belum lagi kalau kita perhatikan, Ibu Bapak kadang mendengar cerita yang menyedihkan. Bagaimana cara masyarakat menyikapi orang yang meninggal sebagai akibat dari virus COVID ini. Cerita penolakan terhadap jenazah COVID di makam umum sampai kemudian dibuatkan pemakaman khusus untuk orang yang meninggal karena COVID. Bahkan beberapa harus dikuburkan sampai masuk ke dalam hutan. Orang yang berkabung tetapi tanpa ada pelayat dan hanya beberapa orang saja yang mengurus. Dan fenomena ini mendatangkan kepedihan tersendiri. Orang yang terkena COVID kemudian dijauhi karena orang yang lain mengalami ketakutan kalau tertular dan dampaknya yang memiliki potensi mematikan secara cepat. Apalagi orang yang masuk dalam klasifikasi komorbid, lemah imunitasnya, menjadi terasa makin rentan dan seolah makin dekat dan cepat untuk memasuki pintu kematian itu. Saudara-saudara, fenomena ini menunjukkan bahwa manusia memang di satu sisi adalah makhluk yang lemah dan rentan di tengah alam semesta yang begitu luas, ibarat sebutir debu, lemah dan rentan. Fenomena pandemi COVID-19 menjadi undangan juga dan sekaligus mengajak kita merenungkan pertobatan bersama sebagai sesama makhluk di bumi ini. Pertobatan perilaku hidup yang menjaga diri sendiri, tetapi juga memperhatikan hidup orang lain dan lingkungan di mana kita tinggal. Ibu Bapak dan saudara-saudara, pernahkah kita dalam perjumpaan dan pergaulan dengan sesama rekan kerja kita, entah di kantor, entah di lorong-lorong, di area kampus ini, entah di kantin, meski dalam bentuk kelakar atau sekadar bercanda, merenungkan apa artinya manusia yang dikatakan berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu, sebagaimana yang ditulis di dalam ayat yang ke-19 tadi. Izinkan saya mau mengucapkan terima kasih, sebab sore ini diberi inspirasi melalui obrolan grup WA di grup MKH, yang tiba-tiba
di antara kami mencoba mengurai dan bertanya, apa ada bedanya debu dan abu? Apakah ada hubungannya manusia bagai debu dan abu? Terima kasih Bu Jenny sudah menyebutkan bahwa as itu abu, itu dianggap lebih berguna dan ramah lingkungan. Jadi orang mencuci piring dengan abu gosok itu lebih baik ketimbang pakai lemon. Nah, sedangkan debu dari das, kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya bleduk, sama dengan kotoran begitu, lalu menjadi debris yang tidak berguna. Menurut saya menarik permainan kata ini. Nah, dari sini kemudian ada pertanyaan yang baik mungkin menolong kita. Bagaimana manusia yang secara simbolis dikatakan debu, yang sebenarnya seperti kotoran, tetapi juga dalam dirinya terkandung sifat lemah dan rapuh itu, kemudian dioles dengan abu yang dianggap lebih berguna dan ramah lingkungan tadi, lalu kemudian membawa kita menyadari akan fungsi diri dan hidup supaya menemukan kegunaannya bagi sesama dan alam ini. Bagaimana dalam kerentanan dan keterbatasan manusia makin menyadari tanggung jawabnya atas bumi dan kehidupan bersama untuk mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita mengajak kita untuk melakukan disposisi diri sebagai manusia di hadapan Allah dan dalam relasinya dengan sesama dan alam ini. Kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, maka kita akan mendapati disposisi diri yang pertama. Ayat ini secara tidak langsung mau menunjukkan kepada kita bahwa manusia dalam relasinya di alam ini butuh binatang dan tumbuhan. Bahwa manusia juga belajar untuk mendengar suara binatang. Narasi tadi mengatakan manusia bisa berkomunikasi dengan ular. Dan manusia mendapatkan faedah dari tumbuhan, memakan buah. Dan tujuannya, saudara-saudara, supaya manusia dapat hidup, supaya manusia tetap hidup. Bahkan yang menarik, dari hewan dan tumbuhan itu akhirnya manusia mengerti apa yang baik dan yang buruk. Manusia menyadari dirinya di antara binatang dan tumbuhan, tetapi juga untuk hidup yang lebih baik. Dari ayat 1 sampai dengan yang ke-7 kita mendapati bahwa disposisi diri yang pertama, bahwa manusia butuh hidup yang lebih baik dan menghubungkan dirinya dengan tumbuhan dan binatang. Dari ayat 7b sampai dengan yang ke-13, maka kita juga belajar bahwa orientasi manusia untuk hidup lebih baik dengan mengabaikan perintah Tuhan itu adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Manusia jatuh dalam dosa, menyadari ketelanjangan dirinya di hadapan Allah, lalu belajar untuk tidak berani mengakuinya, bahkan bersembunyi dari kenyataan dirinya sendiri yang keliru, saling menyalahkan satu dan yang lainnya, bahkan menyalahkan hewan dan tumbuhan. Allah meminta pertanggungjawaban manusia atas apa yang sudah diperbuatnya. Nah, saudara-saudara, dari ayat 7b sampai dengan 13 kita boleh mencatat bahwa disposisi diri yang kedua adalah manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu kepada Allah. Dari ayat 14 sampai dengan yang ke-24, saudara, kita belajar bahwa permusuhan itu terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia dan binatang bermusuhan, manusia dan manusia bermusuhan. Sementara manusia harus bersusah payah di tengah alam semesta untuk dapat hidup. Manusia diberi batasan dalam hidupnya, hanya selama hidup sebelum akhirnya kembali menjadi debu. Ada banyak proses dan jalan yang sulit yang harus ditempuh. Bukan dengan kemudahan untuk mendapatkan hidup, melainkan dengan kesukaran. Relasi manusia dengan Allah terkoyak, ada batasan yang makin jauh dan manusia
tidak akan abadi. Jadi selama masih hidup, lalu apakah jawabmu? Saudara, dari ayat ini kita mendapatkan disposisi diri kita yang ketiga, bahwa narasi ini mengundang kita untuk meletakkan kembali komitmen diri kita selama masih hidup dan sebelum kematian terjadi. Rabu Abu di masa pandemi ini mengajak kita berefleksi bersama untuk memasuki Prapaskah dalam bentuk puasa keprihatinan akan nilai hidup manusia di tengah semesta yang luas ini. Apakah komitmen yang akan kita latihkan selama memasuki Prapaskah 40 hari kurang lebih? Saudara-saudara, kita akan melakukan penorehan abu secara simbolis pada bagian tubuh kita sendiri. Saya akan mengajak kita melakukannya dengan membuat tanda salib pada tangan kita. Bapak Ibu, sebelum kita menorehkan tanda salib di tangan kita, saya mengajak kita untuk merenung dan mencoba membuat kata-kata di dalam diri kita sendiri sebagai satu bentuk disposisi diri. Boleh disposisi yang pertama, boleh yang kedua, boleh yang ketiga, sebagai bagian dari komitmen iman, sebagai bentuk keprihatinan, pertobatan diri, seperti apakah yang akan kita lakukan di tengah situasi pandemi ini, terutama dalam relasi kita dengan sesama dan dengan alam ini. Sebelum kita melakukannya, saya mengajak kita bersaat teduh sejenak. Saya mengajak kita melakukan doa pertobatan. Di hadapan Tuhan, aku mengakui kesalahan dan kelemahanku sendiri. Bantulah aku memiliki keberanian untuk berbalik kepadamu, ya Allah. Entah untuk pertama kalinya atau setelah sekian lamanya waktu aku hidup. Allahku dan Bapakku terkasih, anugerahilah aku setiap hari kebijaksanaan untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sebagaimana Engkau kehendaki. Semoga aku tidak pernah menjadi sedemikian bodoh sampai mengulangi kefatalan sikap melawan Dikau, mengabaikan kebaikan dan hikmat-Mu. Aku menyadari membutuhkan hewan dan tumbuhan di alam ini agar dapat hidup darinya. Dan aku membutuhkan Dikau melebihi isi semesta ini, supaya aku tidak lagi mengalami kejatuhan dosa berkali-kali. Ya Kristus Tuhan kami, tolonglah kakiku mengikuti jejak langkah-Mu yang agung dan suci, menghadiri semesta dan memperbaiki kembali relasi yang terkoyak dengan kasih Allah yang besar. Amin. Saat hening bagi kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, abu di dalam cawan ini mengingatkan kita akan kerentanan dan kerapuhan diri kita, karena kita debu dan akan kembali kepada debu. Saudara-saudara, demi mencegah penyegaran COVID-19, maka dalam ibadah Rabu Abu ini tidak ada liturgi penorehan abu di dahi. Secara simbolis, saudara-saudara bisa mengikuti saya, mengikuti tanda salib di telapak tangan kiri atau kanan masing-masing dari kita sebagai tanda pertobatan kita bersama sebagai umat Tuhan. Karena kita debu, maka kita akan kembali menjadi debu. Mari kita naikkan doa pertobatan. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan kami dari debu bumi. Sudilah kiranya Engkau memberkati abu dan debu ini, sehingga menjadi tanda dari diri kami yang fana dan tanda dari pertobatan kami, agar supaya kami ingat selalu bahwa hanya oleh kasih karunia-Mu kami beroleh hidup yang abadi, melalui iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kesetiaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Maka ajarlah kami ya Tuhan, untuk tetap setia kepadamu, baik dalam suka maupun duka kami. Marilah kita naikkan ungkapan pertobatan kita melalui pujian. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
Puisi Saat Rabu Abu, karya pendoa Sion. Satu demi satu kau singkapkan semua dosaku. Satu demi satu kau bedah hatiku. Terasa pedih, perih dan pilu. Namun aku harus mengaku di hadapan Bapakku. Kini kau buang masa laluku, kau ganti dengan hidup baru. Kau buang semua dosaku, kau ganti dengan hati yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang pergilah, panggul salibmu dan ikutlah Kristus di sepanjang 40 hari masa Prapaskah ini dan sepanjang hidupmu. Ambillah komitmen untuk mewujudkan pertobatan diri dengan sikap hati dan tindak tanduk hidup yang memberkati mereka yang ada di sekeliling kita masing-masing. Kiranya Allah sumber kasih, hidup dan pengharapan memberkati setiap langkah kecil pertobatan yang kita lakukan dengan setulus hati. Dalam nama Dia yang telah menciptakan kita, Dia yang menyelamatkan kita, dan Dia yang senantiasa mendampingi kita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa mendampingi kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. 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 Dengan demikian, ibadah Rabu hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah ini. Tidak lupa juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian
untuk kembali mengikuti ibadah live streaming ibadah kampus pada hari Senin yang akan datang. Ibadah kampus pada tanggal 22 Februari 2021 bertemakan alat-alat untuk mengenal diri. Pembawa firman dalam kebaktian minggu depan adalah Bapak Kukuh Matian Ningrana SSI M Biotek, dosen dari Fakultas Bioteknologi. Selamat berkarya di tempat kerja masing-masing, tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Yesus